Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Mabatu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu dalam majelis ilmu. Kita akan mengkaji parenting anak di mana usia emas ya yang tepat untuk mengenal Allah ya. Anak di usia emas ma'rifatullah ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada usia berapa ya seorang anak itu mulai dikenalkan Allah ya? Yaitu pada usia di mana anak mulai belajar berbicara ya, mulai kita mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik ya, sang pencipta. Sekitar umur 2 tahun ya sampai 3 tahunan itu anak-anak sudah mulai bisa berbicara ya, bisa ngomong. Maka orang tua sudah bisa memulai ya dengan hal-hal yang sederhana ya, dengan penjelasan ya, pertanyaan yang ringan tetapi penuh muatan tauhid ya, seperti pertanyaan siapa yang menciptakan kamu nak ya. Orang tua bertanya tentang sang pencipta ya. Kemudian anak juga mulai diajari mengatakan kalimat Allah ya, Allah ya. Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan kamu nak? Allah ya. Kemudian juga Allah itu mulai dikenalkan berada fis sama, Allah berada di langit ya, Allah berada di atas arsy. Sambil kemudian orang tua bisa menunjuk ya ke atas bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas ya. Usia 2 tahun ini sudah bisa dimulai ya. Karena usia itu sudah mulai belajar komunikasi dan mulai mengingat ya. Dan tentu saja jika diulang-ulang ya, anak akan semakin paham. Ya. Surat Toha kemudian menerangkan keberadaan Allah Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala punya nama lain, panggilan dalam surat Toha ini Ar-Rahman, yaitu nama lain dari Allah yang bermakna yang Maha Pemurah. Kemudian ditunjukkan keberadaannya alal arsyistawa. Ini adalah dasar-dasar tauhid ya, bagaimana sejak dini anak-anak ya sudah dikenalkan bahwa dirinya ya adalah makhluk hamba, dan keberadaan eksistensi ya anak atau hadirnya di dunia ini ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah anak bisa mulai ya dikenalkan tentang Allah dengan cara-cara sederhana ketika misalnya sedang makan ya. Ketika makan, anak mulai dikenalkan Allah Rabbnya dengan apa?
dengan berdoa ya. Setiap mau makan, orang tua memberikan teladan contoh, langsung juga meminta ya, meminta anaknya untuk memulai dengan bacaan doa makan ya, minimal bismillah ya. Minimal mengucapkan bismillah. Sebelum minum juga demikian ya. Aktivitas makan bagi anak-anak ya bisa sering ya. Maka kesempatan untuk mengajari, mengucapkan ya, membiasakan kalimat bismillah ini menjadi sering ya, menjadi banyak pengulangan atau momen mengajarinya ya. Kemudian juga diberikan penjelasan bahwa setan ya tidak akan bisa membersamai orang yang membaca basmalah ya. Dan sebaliknya kalau tidak membaca basmalah atau tidak membaca bismillah, setan itu akan ikut ya, serta makan dan ikut minum orang yang tidak membaca bismillah. Sehingga apa? Bisa jadi makannya tidak kenyang-kenyang atau makannya tidak mendapatkan keberkahan. Ketika membaca bismillah diawalinya sebelum makan, setan akan pergi ya, seperti ketakutan ya, pergi meninggalkan orang yang sedang makan. Kemudian secara akidah juga kita mulai tanamkan kita ya kepada anak kita bahwa kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut kepada setan ya. Dan ketika manusia ya tidak mengucapkan basmalah ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak suka ya. Allah tidak suka, kenapa? Karena itu perbuatan maksiat. Ya. Innas syaitana yastahillu ta'ama an la yadkarasmullahi alaihi. An lam yadkarasmullahi alaihi. Sehingga setan akan ikut menyantap makanan yang tidak diawali membaca bismillah sebelum makan. Itu hadisnya ya, jelas. Kita bisa mengajari anak mengenal Allah ketika hendak makan dan minum. Kemudian yang ketiga, ketika makanan itu panas tidak diperkenankan ditiup ya. Kita katakan Allah tidak suka makan dengan cara meniup, dihembus ya, menghembuskan napas. Dan tentu saja tidak baik untuk kesehatan kita. Katakan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan ataupun membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Tidak boleh membuat darurat, la darara wala dirar, sebagai kaidahnya tidak boleh ya membahayakan diri sendiri dan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Kenapa demikian? Memang Nabi melarang. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayutanaffasa fil ina aw yunfakhu fi. Ayutanaffasa fil ina ini meniup ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernapas di dalam gelas atau meniup isi gelas ya, atau makanan ya yang masih panas kemudian ditiup, tidak boleh ya.
Hingga apa? Kita juga mulai mengenalkan ya larangan itu, ya, menjelaskan larangan itu agar bersabar menunggu makanan itu dingin dengan sendirinya, ya, tidak dengan ditiup. Kemudian kita mengenalkan Allah kepada anak dengan jalan, ya, mengajari makan dengan tangan kanan, ya. Nah, makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri itu ciri-ciri makannya setan. Kemudian dijelaskan, ya, kita hal-hal yang baik, ya, termasuk makan disunahkan menggunakan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Anak-anak akan terbiasa meniru, ya, meniru orang tuanya apa saja yang dilihat. Dengan sifat dasar seorang anak itu imitasi, ya, sebagai peniru ulung, maka orang tua harus hati-hati jangan sampai orang tuanya memberikan contoh yang salah, ya. Kemudian cara menanamkan atau mengenalkan Allah kepada anak ketika dia tidak menurut, ya. Ketika anak itu bandel, ya, tidak menurut perintah orang tua, maka bisa diberikan penjelasan nasihat bahwa Allah tidak sayang, ya, pada anak yang tidak patuh atau tidak taat pada orang tua, pada abinya, pada uminya, pada ayahnya, pada ibunya. Ya, Allah tidak sayang, ya. Maka kemudian anak bisa jadi akan bertanya, benarkah umi, benarkah abi? Jadi harus taat, ya. Maka dengan suara yang polosnya, ya, mungkin juga masih cadel, anak itu bisa akan bertanya seperti itu. Ketika bertanya ini menjadi kesempatan, ya, orang tua untuk mengarahkannya, menjelaskan bagaimana sikap yang benar sebagai anak yang taat, anak yang sholih, sholihah, ya, agar kemudian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran ridho orang tuanya terlebih dahulu atau telah diridhoi oleh orang tuanya, baru kemudian Allah meridhoi dan kelak anak itu akan dimasukkan ke dalam surga. Juga bisa ditambahkan perintah, ya, wasiat Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan kepada manusia berbuat baik atau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Surat Al-Ankabut ayat 8. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, cara mengenalkan anak kepada Allah. Misalnya dalam keadaan anak menangis, ya, karena sesuatu hal, mungkin perkara dunia, meminta mainan, minta barang-barang tertentu, tantrum, maka kemudian orang tua bisa mengatakan, Allah tidak akan sayang cinta pada orang mukmin yang suka menangis. Bisa, ya. Suka menangis tanda seorang itu lemah, nak, ya. Maka janganlah menangis, ya. Carilah yang disukai, yang diridhai Allah, yang dicintai oleh Allah, ya. Lalu orang tua bisa terus menjelaskan, di antaranya hadis tentang orang yang kuat yang dicintai oleh Allah, al-mu'min qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dhaif fi kulli khair, ya. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang kuat, orang mukmin yang kuat, ya,
lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Maka anak ya akan mulai terbangun ya kepribadian dan prinsip-prinsip hidup bahwa sebisa mungkin kuat ya, tidak mudah menangis tantrum ya. Maka secara tidak langsung orang tua sudah mengajarkan Allah itu maha penyayang ya, mahabbah, memiliki rasa cinta. Utamanya di sini ilmu akidah ya, khususnya qalbiyah ya, keyakinan dalam hati dan perbuatan sudah tertanam sebagaimana dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bagaimana keyakinan dalam hati, perkataan dan perbuatan ini harus selaras. Kemudian juga dalam aktivitas sehari-hari ya, melalui doa ya, di antara doa ya sebelum tidur ya, mau ke kamar mandi, ketika hujan ya, doa-doa sehari-hari ya, aktivitas sehari-hari ini dapat kita ajarkan sesuai momen-momen ketika bersama dengan anak atau peristiwa-peristiwa itu yang hendak dilakukan, atau ketika mau mengerjakan ya, ketika mau makan, ketika mau ke kamar mandi ya, ketika ada hujan, ketika ada petir ya, langsung dipraktekkan untuk berdoa supaya terbangun ya, supaya anak itu selalu ya ingat kepada Rabbnya ya, mengenal Rabbnya. Mungkin belum paham ya karena usia, tapi ini membekas ya, usia emas, golden age, untuk mengenalkan dan mengingatkan, menanamkan ya, menanamkan tauhid dengan baik ya di usianya yang masih dini sekali ya. Ini sangat kuat ingatan anak itu, terutama status dia ya, kedudukan dia sebagai Abdullah, hamba Allah, sebagai abdi ya, yang bertugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, secara fitrah ya, jiwa dan hati anak-anak itu masih bersih ya, bersih. Tentu saja menjadi sangat mudah sekali untuk mengingat hal-hal yang disampaikan oleh orang tuanya ya, sehingga apa, masa emas ini jangan sampai terlewatkan begitu saja. Dan ironinya banyak yang tidak paham orang tua, hanya dibiarkan atau diisi waktunya dengan kebanyakan bernyanyi-nyanyi ya, bernyanyi ya, tidak ada yang diajarkan ya dalam masa usia 2 tahun itu. Padahal di situ merupakan usia emas yang kemudian kuat sekali untuk membangun ya ikatan hablum minallah anak ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.